Ya kamu pernah gak sih pas lagi diem, lagi ngopi atau mungkin lagi bengong gitu ya, tiba-tiba kepikiran sama masa depan, overthinking sama masa depan, kayak gue bisa gak ya sukses dengan jalan yang gue pilih, atau nanti masa depan gue kayak gimana, dan lain sebagainya. Ya bahkan terkadang sampai ngeganggu jam tidur kita, dan juga ngeganggu aktivitas kita sehari-hari, karena terlalu banyak mikirin hal yang bahkan belum kejadian. Ya gue tahu banget sih rasanya, karena dulu gue juga sering banget overthinking, bahkan sekarang juga masih, tapi mungkin yang berbeda itu cara gue merespon hal tersebut. Dan memang overthinking sama masa depan ini capek banget, karena pikiran itu kayak gak berhenti memikirkan sesuatu, dan kita itu sering banget memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi ke depannya. Tapi pertanyaannya, apakah overthinking ini bermanfaat atau cuma bikin kita itu makin stuck dan makin stres aja? Nah, di video kali ini kita itu akan bahas kenapa sih kita itu suka overthinking sama masa depan dan bagaimana cara mengatasinya biar kita itu bisa lebih tenang dalam menghadapi suatu masalah dan juga bisa lebih fokus sama tujuan kita. Overthinking dengan masa depan itu kerap kali datang ketika kita ngerasa belum berusaha secara maksimal, yang ditandai dengan kita belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi kita. Ya karena ketika kita itu belum mendapatkan hasil yang sesuai ekspektasi kita itu biasanya akan overthinking, dan ujung-ujungnya akan membuat kita itu ragu untuk berusaha kembali. Dan ini akan membentuk sebuah lingkaran yang sangat berbahaya, yang mungkin bisa disebut sebagai lingkaran overthinking, dimana kalau kita terjebak di lingkaran ini akan sangat berbahaya dan akan ngebuat diri kita itu stuck dan mungkin gak akan bisa berkembang, dan mungkin gak akan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa berada di lingkaran ini, kamu itu harus segera sadar dan harus keluar dari lingkaran ini. Karena memang lingkaran overthinking ini gak ada ujungnya dan akan selalu membuat kita itu overthinking sama masa depan. Dan kita itu akan semakin meragukan diri kita dan membuat diri kita itu semakin pesimis dengan tujuan kita. Dan kondisi ini bisa diperparah ketika kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi sekarang itu dengan masifnya pengguna sosial media. Dengan banyaknya konten-konten flexing yang mungkin tersebar di sosial media. Ya mungkin konten flexing ini gak salah, tapi yang salah itu dari kita ketika diri kita mulai membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, yang membuat diri kita itu overthinking dan mulai pesimis dengan diri kita sendiri. Nah ini yang berbahaya dan harus kita hindari. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kamu berada di lingkaran overthinking dan mungkin juga mulai membanding-bandingkan diri kamu itu harus segera sadar dan harus segera memperbaiki diri kamu agar bisa keluar dari lingkaran overthinking dan mulai stop membandingkan diri kamu. Karena percayalah, setiap orang itu pasti punya jalannya masing-masing dan punya tracknya masing-masing. Jadi kalau misalnya orang lain udah sukses, ya mungkin kamu juga nanti ada waktunya. Sukses itu bukan kayak balapan gitu ya, bukan kayak cepat-cepatan, tapi soal bagaimana kita itu bisa bertahan dan bisa konsisten untuk berusaha untuk mencapai sukses yang kita inginkan. Karena sekali lagi, sukses itu pasti punya waktunya masing-masing. Jadi tetaplah berusaha secara maksimal dan tunggu sampai kamu mendapatkan momen untuk bisa mendapatkan sukses yang kamu inginkan. Ya, kita hidup di era di mana informasi itu bisa diakses dengan sangat mudah di internet. Dan kita jadi tahu bahwa banyak jalan menuju kesuksesan. Ya, tapi justru dengan banyaknya jalan ini, dengan banyaknya pilihan ini kadang membuat kita itu menjadi bingung. Harus pilih jalan yang mana. Ya, kalau kamu pernah dengar ada istilah namanya yaitu paradox of choice. Ini adalah teori dari psikolog Barry Schwartz yang bilang bahwa semakin banyak pilihan yang kita punya, semakin sulit buat kita untuk mengambil sebuah keputusan. Contohnya, dulu mungkin kalau mau sukses, orang itu jalannya sekolah, kuliah, kemudian kerja, kemudian sukses gitu. Tapi sekarang itu banyak banget pilihannya. Bisa kuliah, kemudian kerja, bisa freelance, bisa mulai bisnis, bisa jadi digital nomad, dan lain sebagainya. Yang ngebuat diri kita itu semakin bingung pilih jalan yang mana, yang ujung-ujungnya bisa bikin kita itu makin overthinking sama masa depan. Ya sebenarnya, dengan banyaknya pilihan ini itu merupakan hal yang baik, karena membuat kita itu semakin banyak pilihan dan semakin banyak peluang. Tapi di sisi lain ada juga hal negatifnya, karena kita itu jadi semakin bingung pilih jalan yang mana. Jadi semakin ngebuat kita itu makin banyak berpikir. Kayak, kalau misalnya gue pilih A, bagaimana kalau misalnya ternyata pilihan B itu lebih baik? Atau mending langsung bisnis atau kerja kantoran dulu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akhirnya membuat kita itu semakin bingung dengan jalan mana yang harus kita pilih. Karena banyaknya pilihan, yaitulah paradox of choice. Yang akhirnya ngebuat kita itu semakin overthinking sama masa depan. Dan sosial media juga bisa memperparah semuanya. Karena kita jadi tahu kalau ada orang yang sukses jadi YouTuber, ada yang sukses lewat bisnis, ada yang sukses lewat trading, dan lain sebagainya. Dan hal ini ngebuat kita itu makin takut ketinggalan dan makin takut salah langkah, yang ujung-ujungnya kita itu makin overthinking sama masa depan. Apalagi kalau misalnya diri kita itu nggak kenal sama diri kita. Ini yang menjadi bahaya. Karena kita jadi nggak akan tahu pilih jalan mana yang pas dengan diri kita. Dan ujung-ujungnya malah makin overthinking sama masa depan. Dan ujung-ujungnya kita itu nggak ngapa-ngapain. Dan nggak pilih jalan yang pas dengan diri kita. Satu-satunya solusi untuk menghadapi masalah ini adalah kamu harus mengenali diri kamu sendiri. Karena dengan mengenali diri kamu sendiri, kamu itu jadi tahu jalan mana yang harus kamu pilih. Ataupun profesi mana yang harus kamu pilih untuk menuju kesuksesan yang kamu inginkan.
Terkadang ekspektasi terbesar dan paling berat itu datang dari diri kita sendiri. Kita ingin sukses, ingin mencapai sesuatu, ingin membuktikan bahwa kita bisa, tapi di sisi lain kita itu punya ketakutan terbesar dalam diri kita. Bagaimana kalau misalnya kita itu gagal dan hasil yang nggak sesuai dengan harapan? Ekspektasi yang terlalu tinggi itu sebenarnya bagus, tapi kalau berlebihan itu malah membuat kita itu makin overthinking dan makin stres, dan malah bisa juga bikin kita itu nggak mulai-mulai karena takut nggak bisa mencapai standar yang sudah kita set di awal sebelum memulai. Dan kita itu sering banget kan kayak ngeset standar yang terlalu tinggi dan bahkan mungkin terlihat berlebihan pada diri kita sendiri. Kayak contohnya, gue nggak boleh gagal dan harus langsung berhasil. Ya baik lagi, ekspektasi ataupun standar yang tinggi itu sebenarnya bagus, tapi bisa jadi bumerang bagi kita juga. Apalagi kalau misalnya kita juga mulai membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, dengan proses orang lain. Dan ini bisa jadi bumerang dan beban bagi diri kita. Jadi mulai sekarang cobalah buat ekspektasi ataupun standar yang lebih realistis, biar kita itu lebih mudah dan lebih enjoy dengan proses yang kita jalani. Ya, yang pertama, fokus ke hal yang bisa kita kendalikan. Seringkali kita itu terlalu sibuk memikirkan masa depan, membayangkan segala kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Kita khawatir apakah kita bisa sukses, apakah keputusan yang kita ambil itu benar, apakah usaha yang sedang kita jalani ini akan membuahkan hasil di kemudian hari, dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya, masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Ada banyak faktor X, ada banyak hal yang di luar kendali kita. Dan semakin kita fokus ke hal yang nggak bisa kita kendalikan, semakin besar rasa cemas kita, semakin overthinking kita dengan masa depan. Daripada terus-menerus terjebak ke hal yang nggak bisa kita kendalikan, cobalah alihkan energi kita untuk fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya kita lagi bangun bisnis, kita itu nggak akan tahu bisnis kita itu akan sukses atau enggak. Tapi kita bisa mengendalikan seberapa besar usaha kita untuk belajar dan mengembangkan bisnis kita agar bisa sukses di kemudian hari. Dan ini salah satu contoh fokus ke hal yang bisa kita kendalikan. Dan ketika kita terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali, kita hanya akan merasa frustasi dan selalu overthinking sama masa depan. Namun saat kita mengalihkan energi kita untuk fokus ke hal yang bisa kita kendalikan, kita itu akan jauh lebih tenang dan jauh lebih optimis dan juga semangat. Ya mungkin kita nggak bisa mengendalikan hasil akhirnya, tapi kita selalu bisa mengendalikan usaha kita untuk bisa mencapai hasil akhir yang kita inginkan. Dengan begitu, tanpa perlu overthinking, kita itu tetap bisa fokus dengan tujuan kita dan bisa mencapai hasil akhir dengan maksimal yang sesuai dengan ekspektasi diri kita. Cara yang kedua yaitu sadari kalau overthinking itu nggak ngebantu sama sekali. Ya, overthinking itu seringkali ngebuat kita merasa seperti sedang mencari sebuah solusi. Padahal yang sebenarnya terjadi, kita malah berputar-putar di pikiran kita sendiri tanpa hasil yang jelas. Kita mengulang-ulang pertanyaan yang sama di kepala, membayangkan semua kemungkinan terburuk yang akan terjadi ke depannya. Dan akhirnya, kita ragu untuk mulai bertindak dan memilih untuk diam aja dan nggak kemana-mana. Misalnya nih, kamu mau mulai bisnis, bukannya langsung mulai, kamu malah sibuk mikirin kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Padahal kamu nggak akan tahu jawabannya kalau kamu belum mencoba sama sekali. Dan lama-kelamaan energi kamu itu akan habis untuk memikirkan kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi juga ke depannya. Overthinking juga kadang seringkali membuat kita itu semakin bingung, bukan semakin jelas. Saat menghadapi pilihan besar dalam hidup, kita itu pasti menimbang-nimbang banyak pilihan, menimbang semua resiko yang mungkin akan terjadi, dan menimbang juga semua jalan yang mungkin kita ambil ke depannya. Tapi semakin banyak pilihan, semakin banyak juga skenario di kepala kita, dan semakin sulit juga untuk kita untuk mengambil sebuah keputusan. Akhirnya overthinking ini ngebuat kita semakin ragu untuk mulai, dan bahkan nggak mulai-mulai, dan terjebak di zona nyaman. Ya selain itu, overthinking juga berkaitan erat dengan rasa takut. Semakin kamu overthinking, semakin kamu nggak mulai-mulai, dan semakin besar rasa takut kamu terhadap masa depan. Jadi kamu harus mengatasi hal ini. Buang overthinking kamu, buang rasa takut kamu, dan mulai aja dulu untuk mengejar mimpi dan masa depan kamu. Karena kalau sudah mulai, overthinking itu pasti akan hilang sendirinya. Rasa takut juga akan hilang dengan sendirinya, karena kamu sudah menemukan jalan yang jelas untuk masa depan kamu. Ya, kalau kita terus-menerus menunda karena takut salah, kita itu nggak akan pernah maju. Satu-satunya cara untuk mengatasi overthinking adalah dengan berhenti memikirkan segala kemungkinan yang belum tentu akan terjadi dan mulai mengambil sebuah langkah yang pasti. Gak harus dengan langkah yang besar, kamu juga bisa mulai dengan langkah yang kecil yang kamu lakukan secara konsisten setiap harinya. Yang ketiga yaitu ubah pandanganmu soal kegagalan. Ya, takut gagal dan gak mau mengecewakan diri sendiri merupakan hal yang wajar yang pasti kita lakukan. Dan ingin selalu usaha kita itu selalu berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Tapi justru terkadang karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu ngebuat kita itu jadi takut untuk melangkah. Dan kita selalu menganggap kegagalan merupakan akhir dari segalanya. Dan akhirnya kita itu seringkali merasa buruk terhadap diri kita dan bahkan mulai meragukan kemampuan diri kita sendiri.
Solusinya adalah kamu harus mengubah pandanganmu terhadap kegagalan. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari proses menuju kesuksesan yang kamu inginkan. Karena dari kegagalan kita itu bisa belajar banyak hal yang mungkin akan sangat berharga untuk kedepannya. Orang-orang yang kamu lihat sekarang udah sukses di sosial media, pasti dulunya juga pernah gagal berkali-kali. Tapi yang menjadi pembeda adalah mereka nggak berhenti sampai di situ, dan mereka akan mencoba lagi untuk mencapai sukses yang mereka inginkan. Salah satu cara lain yang bisa kamu lakukan adalah menetapkan standar yang lebih realistis. Di sini bukannya kita menurunkan standar, tapi kita harus menyesuaikan agar standar kita itu lebih realistis. Yang kita harus memahami, kalau dalam hidup, dalam proses pasti ada naik turunnya. Ketika kita membuat standar yang terlalu tinggi, ekspektasi yang terlalu tinggi, itu akan hanya menambah beban dalam diri kita. Dan bahkan hanya akan membuat kita itu nggak akan kemana-mana. Dan akan membatasi diri kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita menerima bahwa ada kemungkinan gagal tapi tetap berani mencoba, kita akan lebih fleksibel dalam menghadapi sebuah tantangan. Oke, mulai sekarang daripada kita overthinking sama masa depan, mending pakai energi kita untuk fokus melakukan hal yang bisa kita lakukan hari ini. Dan selalu ingat, setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing, jadi jangan sampai kamu itu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau bermanfaat boleh kamu like dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kamu, biar kita sama-sama jadi versi terbaik dan nggak overthinking lagi sama masa depan.